Jadi di depan masjid itu dipersiapkan kalau terjadi ataupun akan terjadi peperangan, maka para pasukan itu disiapkan di depan masjid. Diberi support dan lain sebagainya, baru bergerak. Selesai dari peperangan kembali lagi ke masjid. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pernah dengar dari Ustaz Hadi Hidayat, kalaulah seseorang bekerja, maka saat dia pulang, sebelum ia masuk rumah, pergilah ke masjid untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Karena kondisi di kantor kalaupun berkecamuk karena pekerjaan tak selesai dan lain sebagainya, itu dibawa ke rumah bisa jadi terbawa. Terdiam aja di rumah, masuk rumah, Assalamualaikum bang, wajahnya masam aja. Terbawa masalah itu ke rumah. Maka saya dengar dari uah itu, pulang kantor, pergi ke masjid. Kan pergi ke masjid melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Wudhu kan? Membasuh muka, basuh tangan dan lain sebagainya. Setiap air yang turun dari wudhu kita itu merontokkan kesalahan dan dosa. 3 nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita telah memiliki isi dunia ini semua. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang ketiga pagi dia merasa aman dan keluarganya, sehat badannya, punya makanan untuk 1 harinya, maka seakan-akan dia telah memiliki seluruh dunia ini. Tinggal kita mencari akhirat. Selawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan penuh yakin salawat kita akan menjadi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat 10 kebaikan yang kita lakukan di hari ini dan menghapus segala ataupun 10 kesalahan yang kita lakukan hari ini. Itu 1 salawat. Ingin banyak, ya dikalikan saja. Ada di antara kita yang tak bersalah? Impossible, ya, tak mungkin. Tidak mungkin. Maka oleh sebab itu, agar diampunkan kesalahan kita dan diangkat kebaikan kita, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup sahabat atau khalifah yang ketiga yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang terakhir saya sampaikan, saat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah mengutus Uthman bin Affan untuk menjumpai para pembesar kafir Quraisy guna menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah hanya untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Begitu ya Bapak Ibu? Iya Pak Ustadz, insyaallah kami ingat. Kalau tak ingat bisa lihat Facebook Nurul Yakin, insyaallah ada di situ. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, saat kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berjumpa dengan pembesar kafir Quraisy, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad dan rombongan itu datang hanya untuk melaksanakan umrah. Namun mereka tetap tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan umrah di tahun itu, dan itu tahun ke-6. Lalu mereka tawarkan kepada Uthman bin Affan untuk tawaf. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mau, karena Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menginginkan orang pertama yang melaksanakan tawaf itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjumpai kalangan orang-orang yang lemah yang masih berada di kota Mekah dan mereka itu kalangan umat Islam. Uthman bin Affan menyampaikan kepada mereka agar mereka sabar. Tak ada lain kecuali sabar. Ingin meninggalkan kota Mekah dilarang. Yang melarang ini orang yang mempunyai kekuatan sosial, yang mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga mau tidak mau kami pasrah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang lemah ini menurut strata sosial saja, menurut strata ekonomi saja, namun secara keimanan mereka kuat. Sehingga orang-orang yang lemah ini ketika Utsman bin Affan menyampaikan sabar, mereka mengatakan innalladzi anzala Muhammadan fil Hudaybiyah huwa alladzi sayunziluhu fi Makkah. Fima makna. Yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan pada Nabi Muhammad turun di Hudaybiyah, maksudnya sampai di Hudaybiyah, dia pula yang akan memberi kemudahan kepada Nabi Muhammad untuk sampai ke kota Mekah. Itu kan masalah keimanan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan di kota Mekah agak lama. Berita sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ketika itu 1.500 orang. Berita yang sampai Utsman bin Affan dibunuh. Oh, ini berita yang sangat menggemparkan. Menggemparkan para sahabat, menggemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan dibunuh, itu satu kesalahan besar. Kan nggak boleh kan, Pak? Dari zaman dulu itu nggak boleh, yang namanya utusan, delegasi menyampaikan informasi. Terima informasi itu biarkan. Ternyata sampai berita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Bapak Ibu, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan. Sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga mengumpulkan para sahabat di bawah pohon, nama pohonnya Ridwan. Ada yang nama Ridwan di sini? Bukan berarti pohon. Nama pohon ini Ridwan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat melakukan bai'ah untuk membela Utsman bin Affan yang diberitakan meninggal. Membela dengan penuh kesabaran. Maka dilakukanlah bai'at, janji, perjanjian. Sahabat yang ikut perjanjian ini, Bapak Ibu, termasuk yang dijamin masuk surga. Bersumpah atau berjanji lebih tepatnya. Mereka berjanji akan membebaskan ataupun akan membela lah lebih tepatnya Utsman bin Affan yang diberitakan meninggal atau dibunuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu tangannya sebagai kehadiran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberitakan dibunuh. Namun saat perjanjian, karena pentingnya perjanjian tersebut, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu tangannya hadza Utsman. Ini Utsman. Menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dianggap hadir di situ dalam perjanjian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala fi kitabihil karim, dalam Al-Qur'anul Karim. Ternyata setelah perjanjian ini ataupun bai'at Ridwan ini, Utsman bin Affan diinfokan tidak dibunuh dan masih hidup. Dan diutuslah orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang tentunya saya tidak berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah karena ini kita akan kembali ke sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, banyak peperang-perangan yang diikuti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namun suatu saat nanti saya akan menyampaikan pada titik ataupun poin yang sangat penting yang itu akan kita sampaikan pada malam hari ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bagaimana dalam kehidupannya?
Istri Uthman bin Affan, Bapak Ibu tahu, pertama adalah Ruqayyah, meninggal setelah perang Badar. Dan Ruqayyah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah meninggal Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Uthman bin Affan dengan anaknya yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Karena dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Rasulullah kepada Uthman bin Affan, sehingga Uthman bin Affan disebut dengan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Ya, anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya, yang lahir dari cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur, sehingga Uthman bin Affan mendapat gelar Dzunnurain. Kalau ada pertanyaan siapakah yang diberi gelar dengan Dzunnurain, dia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya mengungkapkan kata Uthman bin Affan ini dengan lafaz bahasa Arab. Kalau lafaz bahasa Indonesia Utsman bin Affan. Tapi karena bahasa Arab saya sebutnya dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak lupa kita untuk menyebutkan radhiyallahu anhu setiap menyebut nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga merahasiakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak namanya Hafsah. Suami Hafsah binti Umar meninggal. Selesai masa iddah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai pertama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai Uthman, maukah engkau menikah dengan anakku? Masya Allah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Apa yang diketahui oleh Uthman bin Affan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Hafsah. Artinya Rasulullah ketika menyebut itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikah dengan Hafsah. Namun Uthman, nantilah saya informasikan lagi gitu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang pilihan. Wahai Abu Bakar, maukah engkau menikah dengan anakku Hafsah? Abu Bakar radhiyallahu anhu sakata, diam aja enggak jawab. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Hafsah. Karena Abu Bakar kemudian mengatakan, apakah engkau ingin yang lebih baik daripada aku, lebih baik daripada Uthman? Ya tentunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Uthman bin Affan tahu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tak menyebutkan kepada Umar bin Khattab. Wah, Umar, Nabi Muhammad mau enggak enak saya. Enggak begitu. Jadi diam aja. Bapak Ibu sekalian, dekat Allah Subhanahu wa taala, ada anak Uthman bin Affan namanya Abdullah radhiyallahu anhu, meninggal pada tahun keempat Hijriah. Coba Bapak Ibu perhatikan cobaan daripada sahabat kita ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman bin Affan. Tahun keempat, anak dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal pada umur 6 tahun. Perang Badar itu tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri Uthman bin Affan, meninggal. Anaknya Abdullah dari Ruqayyah itu meninggal pada tahun keempat. Berapa jarak tahunnya itu? Pertama istri meninggal, 2 tahun kemudian anak meninggal. Lalu pada tahun ke-6 istri beliau Kulthum juga meninggal. Dan ini cobaan yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga. Sedih, Rasulullah sedih, Uthman bin Affan juga sedih. Bagaimana tidak sedih istri tercinta? Bagaimana tidak sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 2 tahun yang lalu Ruqayyah meninggal. Lalu di tahun ke-6, yang 4 tahun kemudian Ummu Kulthum anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sedih tentunya. Rasulullah mencoba untuk menghibur.
Jadi kalau orang lagi sedih itu dihibur. Bukan tambah sedih pula muka kita jumpa dengan dia. Enggak. Dia harus dihibur. Maka kita mengenal ta'ziyah. Ta'ziyah dalam bahasa Arab itu artinya tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur. Bukan menambah duka, menambah nangis, enggak, menghibur. Makanya kan kita bertakziah itu Pak ramai kan. Karena di masa-masa sedih itu orang datang untuk menghibur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau kanat 'indana thalithah lazawwajnakaha ya Utsman." Wahai Utsman, kalau saya punya anak yang ketiga, yang perempuan, tentu yang belum nikah, aku nikahkan engkau. Itu kira-kira bagaimana perasaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Senang. Karena anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua saja Utsman bin Affan sudah disebut dengan Dzunnurain. Bagaimana dengan tiga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenangkan Utsman bin Affan dengan ungkapan, kalau kami punya anak perempuan yang ketiga, sungguh kami akan menikahkan denganmu wahai Utsman bin Affan. Ini bukti bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Utsman bin Affan. Yang kedua, membuktikan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok yang layak dimuliakan. Kan begitu, Pak? Nabi Muhammad sayang kepada Utsman bin Affan. Sisi lain, kenapa Utsman bin Affan disayangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena amal baik yang telah ia lakukan dan taat yang telah dia lakukan. Maka sungguh sayang jika ada orang yang mengata-ngatakan tidak baik tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada saat Utsman bin Affan ketika berada di depan kubur Ummu Kulthum. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan ala qabri Ummi Kulthum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas di kubur Ummu Kulthum, Rasulullah duduk. Lalu ditanya, qala faraitu 'ainaihi tadma'ani. Jadi Anas bin Malik memperhatikan Rasulullah duduk di atas kubur Ummu Kulthum, dan Anas bin Malik memperhatikan kedua mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Wajar enggak Bapak Ibu? Wajar, anaknya. Yang enggak wajar itu adalah ketika tertawa mengejek orang. Itu tak wajar. Tertawa terbahak-bahak saat orang diolok-olok. Jangan bawa kemana-mana. Jangan bawa kemana. Kalau menangis orang yang dicintai meninggal, yaitu hal yang wajar. Rasulullah SAW juga sedih tentunya, Utsman bin Affan juga sedih. Namun kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menghibur Utsman bin Affan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Utsman bin Affan di dalam masa hidupnya juga banyak berkontribusi. Sebagai seorang muslim tentu harus berkontribusi, kan begitu. Saya pernah menyampaikan tentang 4O. Kalau sudah saya sampaikan di sini saya ulangi. Kontribusi yang pertama itu otak. Kontribusi yang kedua itu otot. Kontribusi yang ketiga itu ongkos. Kalaulah tidak ketiga-tiganya ini ontok, nanti yang keempat. Ya. Otak, ya ide cemerlang. Otot tenaga. Ongkos harta. Enggak tiga-tiganya diamlah, ontok. Bahasa apa itu ontok? Bahasa ucu. Maka sebagai seorang muslim berkontribusi. Kalau kita melihat sejarah hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, banyak betul kontribusinya. Jiwa, raga, harta. Jiwa, raga, harta. Kita lihat bagaimana kontribusi Utsman bin Affan dari sisi ekonomi. Kana Utsman radhiyallahu anhu minal aghniya alladzina aghnahumullahu azza wa jalla.
Uthman bin Affan adalah salah seorang dari orang-orang kaya yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lupa ini. Orang yang punya harta banyak, jangan lupa itu harta Allah yang membuat dia memiliki harta banyak. Orang yang diberikan jabatan, ingat itu jabatan Allah yang memberikan. Atau lebih tepat saya katakan menitipkan. Ya. Ketika seseorang punya tahta, maka ingat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk titipan. Oke, ditegaskan dalam kitab ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu dari orang kaya yang Allah beri kekayaan kepadanya. Wa kana sahiba tijaratin wa amwalin ta'ilah. Pedagang kaya yang mempunyai harta yang banyak. Namun tekanannya selanjutnya adalah walakinnahu istakhdama hadhihi al-amwal fi ta'atillah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menggunakan harta yang banyak ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta banyak, jadikan bentuk ketaatan kepada Allah. Punya jabatan tinggi, jadikan sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi tahta, jadikan itu sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang luar biasa yang disampaikan dalam kitab ini, bagaimana Uthman bin Affan dengan kekayaannya dia gunakan untuk taat kepada Allah, mengharapkan ridha Allah semata. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat dan berbuat demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu berada dan berusaha berada di depan untuk menjadi sosok yang baik, untuk selalu berinfak, wala yakhshal faqr, dan tidak takut dengan kemiskinan ataupun kefakiran. Nah, kita lihat bagaimana ataupun apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita mengetahui itu hingga sekarang. Itulah keutamaan orang berinfak ini. Apa yang pertama dikenal dalam sejarah itu dengan bi'ru rumah. Bi'r artinya sumur, rumah artinya bukan rumah, itu nama. Jadi bi'r rumah, sumur, nama sumurnya rumah, berada di kota Madinah. Indama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah al-Munawwarah lalu mendapatkan air yang jernih tapi sedikit. Dan tidak ada air selain dari sumur tersebut. Jadi tidak ada sumber air yang jernih kecuali di situ dan itu sedikit. Maka Rasulullah SAW ini ada dua riwayat ya Bapak Ibu tentang bi'r rumah, tentang sumur rumah yang ada di kota Madinah. Riwayat yang pertama itu Rasulullah katakan, man yashtari bi'ra rumah fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu fil jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka setiap ember, setiap air yang ada di ember umat Islam, maka dia mendapat kebaikannya di surga. Berapa banyak umat Islam yang mengambil air itu dengan ember, sebanyak itu kebaikan yang akan didapatkan di surga. Kan kita tahu, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ra rumah falahul jannah. Ya, barang siapa yang memiliki sumur ini, maka baginya adalah surga. Ya, air itu digunakan oleh umat Islam. Waqad kanat rumah qabla qudubin nabi la yushrabu minha ahadun illa bithaman. Namun ada problem. Sumur ini tak ada orang yang mengambil air dari situ kecuali bayar. Karena sulitnya air. Sehingga air pada sumur tersebut tidak dimiliki oleh Uthman bin Affan, belum lagi dimiliki oleh seseorang disebut di sini dari Bani Ghifar. Rasulullah sampaikan bahwasanya air itu jika engkau berikan kepada umat Islam tak perlu dibayar, maka engkau akan mendapatkan pahala surga. Jadi seorang dari Bani Ghifar ini menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya dan menyampaikan, tabi'uha bi'ainin fil jannah, kamu jual sumur ini dan mendapatkan sumber air di surga, mau? Kata dia, ya Rasulullah, laisa li wala li'iyali ghairuha.
Ya Rasulullah, saya tak punya selain itu. Tak punya selain itu sumber mata pencaharian. Kalau saya ambillah, nah saya tak punya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, sampailah berita ini kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fashtaraha bi 35 alf dirham. Maka Utsman bin Affan membeli dengan angka 35.000 dirham. Bapak nanti coba cek di Google 1 dirham emas itu berapa rupiah. Kalikan dengan 35.000 dirham. Ada yang dapat nggak? Coba dicari. Banyak Pak. Banyak, apalagi diuangkan sekarang itu banyak sekali. 35.000 dirham. Dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, qad ja'altuha lil muslimin. Aku jadikan air sumur rumah ini untuk umat Islam sampai sekarang. Ya, artinya kalaupun ada airnya itu ambil tanpa perlu dibayar. Nah, riwayat lain mengatakan bahwasanya sumur rumah itu dimiliki oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini menjual air tersebut kepada umat Islam. Ketika Rasulullah sampaikan siapa yang membeli sumur rumah, maka dia mendapatkan surga. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulanya ingin membeli, namun Yahudi mengatakan, kau kalau mau beli, sehari punya aku, sehari punya kau. Gitu Pak ya? Oke, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 10.000 dirham dibayar. Kalau dia mau 20.000 dirham cash. Tapi dia mau setengah-setengah. Ya hari ini milik saya, hari besok milik kamu. Dengan alasan hari ini milik saya mendapatkan duit. Karena orang Islam ngambil air dan dia bayar. Giliran Utsman bin Affan, ya tidak bayar. Ya kan? Kadang bodoh juga kadang orang Yahudi ini. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat sudah dibeli, hari di mana sumur itu berbayar, orang tak datang. Mana mau orang datang bayar? Orang datang itu kan kalau gratis. Makan gratis, itu ramai nanti itu. Datang diberi sesuatu, itu ramai orang itu. Apa Ibu? Ketika harinya Utsman bin Affan, ramai orang berbondong-bondong ngambil air. Persiapan untuk 2 hari diambillah 2 ember. Besok punya Yahudi ini tidak bisa kita ambil air. Pusing juga Yahudi ini, giliran hari dia tak ada yang beli. Wahai Utsman, beli aja lah. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membayarkan 20.000 dirham. Subhanallah. Dan kemudian Utsman bin Affan memberikan air ini terhadap ataupun kepada umat Islam secara free. Harganya 20.000 dirham. Sudah ada yang nemu belum? Ya, karena lagi fokus ke saya jadi nggak sempat lihat handphone. Bagus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lain ataupun masih kita berbicara tentang kontribusi secara ekonomi, Utsman bin Affan ini melakukan perluasan Masjid Nabawi. Ya, kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu, apa yang pernah diinfakkan oleh Utsman bin Affan hingga sekarang kita gunakan. Jadi riwayatnya begini. Setelah Nabi besar Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, jadi Masjid Nabawi ini kan dibangun ketika Rasulullah datang kota Madinah. Kan ada 3 pilar yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu, membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan membuat undang-undang. Nah, saat Nabi besar Muhammad SAW membangun masjid, tanah tempat ontanya pernah berhenti, di situ tanda ini tanah tempat yang akan dibangun masjid. Namun masalahnya tanah tersebut milik 2 anak yatim. Maka 2 anak yatim ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ahabbuha laka ya Rasulullah, kami hibahkan tanah ini untukmu ya Rasulullah, untuk bangun masjid. Kalau ada rumah di sini, di belakang ini masih banyak rumah ya Bapak Ibu. Nah, ada pemilik rumah di situ mengatakan ke pengurus masjid, Pak Ooi, saya hibahkanlah tanah rumah saya ini untuk masjid. Kira-kira Pak OE menerima atau enggak usah? Sangat menerima, betul ya?
Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan oleh dua anak yatim, kami hibahkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah terima tapi saya bayar, kata Rasulullah. Jadi tidak menerima begitu. Saya coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad tak salah, tak dosa, ya kan? Jelas masuk surga. Tapi ketika diberikan sesuatu, Nabi Muhammad melihat ada peluang di situ untuk mendapatkan pahala. Yang satu ingin mendapatkan pahala dengan menghibahkan tanah. Nabi Muhammad SAW juga ingin mendapatkan pahala dengan cara membeli. Jadi tanah itu diberikan, namun Rasulullah SAW membeli. Sama dengan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar akan hijrah. Kan Abu Bakar sudah mempersiapkan 2 tunggangan. Ya Rasulullah, udah lama kami siapkan ini tunggangan. 2 ini. 1 untuk engkau, 1 untuk saya. Kata Rasulullah, saya pakai tapi bisaman, saya bayar. Karena ingin mendapatkan pahala dari tanah tersebut, ingin mendapatkan pahala dari perjalanan kaki kuda tersebut, karena setiap debu yang terangkat itu adalah hitungan pahala untuk Rasulullah SAW. Nah, pembangunan masjid selesai, digunakan untuk sholat 5 waktu, digunakan untuk khutbah Nabi besar Muhammad SAW, yang di situ ada perintah, yang di situ ada larangan, digunakan oleh Rasulullah SAW bagi para sahabat untuk belajar tentang agama. Kemudian dari masjid tersebut bergerak para sahabat untuk melakukan perjalanan ghazwah, peperangan, dan kembali ke masjid. Memang gitu Bapak Ibu. Jadi di depan masjid itu dipersiapkan kalau terjadi ataupun akan terjadi peperangan, maka para pasukan itu disiapkan di depan masjid. Diberi support dan lain sebagainya, baru bergerak. Selesai dari peperangan kembali lagi ke masjid. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya pernah dengar dari Ustaz Hadi Hidayat, kalaulah seseorang bekerja, maka saat dia pulang, sebelum ia masuk rumah, pergilah ke masjid untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Karena kondisi di kantor kalaupun berkecamuk karena pekerjaan tak selesai dan lain sebagainya, itu dibawa ke rumah bisa jadi terbawa. Terdiam aja di rumah, masuk rumah, Assalamualaikum Bang, wajahnya masam aja. Terbawa masalah itu ke rumah. Maka saya dengar dari uah itu, pulang kantor, pergi ke masjid. Kan pergi ke masjid melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Wudhu kan? Membasuh muka, basuh tangan dan lain sebagainya. Setiap air yang turun dari wudhu kita itu merontokkan kesalahan dan dosa. Selesai sholat kan tenang, doa sama Allah, pulang ke rumah. Saya coba praktekkan ini Pak, tapi tidak setiap hari. Pernah saya praktekkan, memang beda rasanya. Nah, nanti yang bekerja cobalah. Kalaupun sebelum sampai rumah masjidnya agak jauh, ya agak jauh itulah sholat, baru balik ke rumah tenang hati ini insya Allah. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai sentral mulai bergeraknya prajurit ataupun pasukan. Hati tenang karena dekat sama Allah Subhanahu wa taala, balik kembali bahwasanya segala sesuatu itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke masjid. Maka kita kalau di safar itu kan disunahkan kita sholat. Balik dari safar itu sunahnya juga sholat. Dari safar jauh, usahakan pergi ke masjid sholat 2 rakaat. Punya baju baru, gunakan baju baru itu pertama dipakainya pergi ke masjid. Punya sendal baru beli ini sendal. Jangan pakai dulu kecuali sendal itu bergerak menuju ke masjid. Tapi bukan ke masjid, di luar masjid taruh sendalnya. Melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Apapun yang barulah Bapak Ibu, gunakanlah itu pertama sekali kita menuju ke masjid. Sehingga mudah-mudahan itu melimpahkan keberkahan. Nah, karena begitu banyak orang, akhirnya terjadilah ruangan itu semacam sempit lah, karena para sahabat belajar dan lain sebagainya, hingga akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, man yashtari bu'ata ali fulan fayaziduha fil masjidin bi khairin lahu minha fil jannah. Barang siapa yang mau membeli tanah punya fulan, yang dengannya
kita akan melebarkan, meluaskan masjid, maka setiap itu akan mendapat kebaikan di sorga. Jadi selalu Rasulullah mengatakan seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang membebaskan tanah ini, maka dia akan dilipat gandakan hartanya. Enggak. Kalau lipat ganda harta dengan jannah, besaran mana Pak? Besaran mana? Infak yang dilipat gandakan itu dengan sorga. Jadi kalau kita belajar di sini bagaimana Rasulullah SAW mensupport para sahabat itu, kalau kalian melakukan ini maka kalian akan mendapatkan kebaikannya di sorga. Kalau kita terkadang mengharapkan kebaikan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan masih di dunia, kan begitu Pak? Infak 1.000 engkau akan mendapatkan 2.000. Berimpaklah 100.000 engkau akan mendapatkan 200.000. Jadi kadang kita punya harapan kita dapatkan itu di dunia. Memang iya kita insya Allah dapat di dunia itu. Tapi yang pasti insya Allah dengan keikhlasan, dengan harta yang halal itu adalah Allah pasti membalasnya di akhirat. Maka Rasulullah selalu mengatakan man yashtari buq'ah. Kalau tadi siapa yang membeli sumur, maka setiap kebaikan dia akan dapatkan di sorga. Barang siapa yang beri lahan, maka dia akan mendapatkan kebaikannya di sorga. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersegera membeli tanah tersebut dengan harta yang dimiliki oleh Uthman bin Affan. Harganya 25.000 dirham. Riwayat lain mengatakan 20.000 dirham. Maka diperluaslah masjid. Sampai sekarang masjid itu Masya Allah, tak ada berhentinya orang sholat di situ. Tak ada lagi beda antara haji dan umroh sekarang Mbak ya. Ada bedanya. Kapan ya sepi kota Mekah itu? Tidak ada lagi sepi. Kapan ya waktu tawaf itu kosong? Ada. Ketika sudah umroh ditutup menjelang haji. Tapi itu kan orang-orang yang di sana saja. Kita mau ke sana umroh, visa tak keluar. Karena visa umroh sudah ditutup menjelang haji. Itu di Mekah. Di Madinah, tempat selalu ramai. Dan setiap berdiri di tempat tanah yang dibebaskan itu tentulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan masih jauh lah kita dengan bukan masih jauh, tak akan tercapai apa yang telah dilakukan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang kaya, dermawan. Bahkan wakafnya sampai sekarang bisa kita lihat di negara Saudi Arabia. Bapak Ibu sekalian mendekati Allah Subhanahu wa taala, di antara kontribusi secara ekonomi juga pada perang Tabuk. Jadi pada perang Tabuk ini perang yang jaraknya sekitar 787 mil. Kalau dikalikan 1,6 km akali sendirilah. Saya kalau ada duduk sini tak bisa saya ngali-ngali lagi. 767 mil dari kota Madinah sampai ke Tabuk. Cuaca panas. Sehingga perlu bahan dalam untuk perjalanan, baik tunggangan ataupun makanan, bahkan persenjataan. Nah, Rasulullah SAW karena satu jauh, kemudian cuacanya panas, maka perlu perlengkapan. Rasulullah informasikan kepada para sahabat. Rasulullah support para sahabat untuk berinfak dan bersedekah. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan 940 onta. Bukan onta saja, dengan barang-barang yang dibawa. Di situ ada gandum dan macam-macamnya. Sembako kalau bahasa kita. Bayangkanlah itu 940 onta. Bukan onta-onta kurus kering, enggak, onta-onta sehat. Dan di atasnya ada bahan makanan untuk perjalanan menuju ke Tabuk. Ditambah lagi 60 kuda. Satu kuda berapa sekarang? Satu onta berapa sekarang? 940 onta tambah 60 kuda. Jadi total semua tunggangan ini 1.000. Dia banyak betul Khalifah Uthman bin Affan ni Pak ya. Tapi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suruh berinfak. Diminta lagi berinfak lagi, disupport lagi berinfak lagi. Banyaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini dengan ungkapan tidak ada bahaya lagi bagi Utsman setelah ini. Ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Utsman sudah ini radhiyallahu anhu adalah semuanya baik karena infaknya begitu luar biasa. Dan perang ini disebut juga dengan Ghazwatu Al-Usrah. Al-Usrah bukan Usrah, tapi Usrah, perang yang sulit, perjalanan yang sulit. Dan pada perang ini juga dikenal Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berinfak dengan seluruh hartanya. Dia berlomba-lomba semua, ya Allah, jadikanlah kami orang yang kaya. Pertama gitu ya Pak ya. Ya Bu ya. Dan dermawan. Jadikanlah kami orang yang dermawan. Itu berarti miskin, kaya masuk itu. Tapi ya Allah, jadikanlah kami orang yang kaya, hartanya banyak, dermawan. Tapi kalau jadikanlah kami orang dermawan, berarti kaya, sedang, miskin, diberi kemudahan untuk memberikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya mencari ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Utsman bin Affan. Yang mana Rasulullah katakan, ini diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tak ada lagi yang bahaya pada Utsman atas amal-amalnya sesudah ini. Dan itu diulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali, menunjukkan bagaimana kontribusi secara ekonomi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terhadap Islam dan terhadap orang-orang Muslim. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, sehingga Allah pun menemukan kita kelak bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Kurang dan salah saya mohon maaf. Kepada Allah kita meminta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.